Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Anissa Putri Ahmadi dengan NIM 061 dari PGMI semester 5. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai keterampilan berbahasa. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ini ada seluk-beluk menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Nah, menyimak ini ada tahapan-tahapannya, yaitu pertama ada isolasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga integrasi, yang keempat inspeksi, yang kelima interpretasi. Nah, menyimak banyak nih ragamnya. Yang pertama itu menurut Taligan ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini merupakan kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari guru. Nah, ragam menyimak selanjutnya yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif ini merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Nah, banyak juga nih tujuan menyimak, yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk hiburan, menyimak untuk menilai, menyimak untuk mengapresiasi, dan yang terakhir menyimak untuk memecahkan masalah. Nah, adapun proses menyimak melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama itu tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, ketiga tahap menginterpretasi, yang terakhir tahap mengevaluasi. Nah, materi yang selanjutnya itu ada suasana menyimak, kendala, dan perilaku menyimak. Nah, yang pertama suasana menyimak defensif atau sering disebut juga suasana bertahan. Nah, artinya suasana yang dimanipulasi dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang sungguh-sungguh dan tersirat. Nah, antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tertentu. Nah, selanjutnya kendala menyimak. Nah, ada 5 kendala menyimak. Yang pertama ada keegosentrisan, yang kedua enggan terlibat, yang ketiga menghindari pertanyaan, yang keempat pertimbangan yang prematur, nah yang terakhir ada kebingungan semantik. Nah, selanjutnya ada perilaku menyimak. Menurut Walter Roban, pertama yaitu mendengar segala sesuatu yang dikatakan pembicara, yang kedua memahami dengan baik isi pembicaraan yang telah disampaikan, nah yang ketiga menafsirkan arti pendapat yang tersirat, nah yang keempat pendapat pembicara tentang kebaikan dan kekurangan pembicara, yang terakhir ada menyebut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pembicara. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi menyimak. Ada 8 faktor, yaitu kondisi fisik, faktor psikologis, pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu aneka situasi pelibat menyimak, meningkatnya daya simak, dan memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Yang pertama ini aneka situasi pelibat menyimak. Situasi menyimak diartikan sebagai sesuatu yang menyertai kegiatan menyimak di luar pembicara, pembicaraan, dan penyimak. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam situasi menyimak. Yang pertama ada ruangan, waktu, suasana, dan lingkungan, serta peralatan. Nah, ada beberapa media pembelajaran yang dapat meningkatkan daya simak. Nah, yang pertama itu media audio, yang kedua media audiovisual, yang ketiga media cetak, dan yang terakhir multimedia. Selanjutnya memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Bahan menyimakkan merupakan unsur penting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Nah, bahan menyimak itu dapat berupa konsep, gagasan, ataupun informasi. Materi selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi atau mengartikulasikan kata untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan gagasan dan perasaan. Tampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan maupun dengan jarak jauh. Tahapan berbicara yaitu ada persiapan. Nah, persiapan ini meliputi penentuan topik, penentuan tujuan, pengumpulan referensi, dan penyusunan kerangka serta berlatih. Nah, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan berbicara, mencakup pembukaan, pembahasan pokok, dan penutup. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Materi selanjutnya ada keterampilan bahasa berbicara dengan keterampilan lainnya. Cara dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan kecil, berbicara berdasarkan hafalan, yang terakhir berbicara berdasarkan naskah. Selanjutnya ada hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah kegiatan komunikatif
yang terjadi secara langsung. Selanjutnya, hubungan berbicara dengan membaca. Makin besar minat kita untuk membaca dan semakin besar pemahaman kita tentang kalimat sederhana, semakin baik kemampuan kita untuk berbicara, baik secara individu maupun kolektif. Selanjutnya ada hubungan berbicara dengan menulis. Memiliki kualitas produktif dan ekspresif yang sama. Menulis dan berbicara juga memiliki perbedaan. Nah, menulis membutuhkan pendengaran dan pengucapan. Selanjutnya ada aktivitas berbicara di depan umum. Kegiatan berbicara merupakan proses berbahasa lisan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, merefleksikan pengalaman, dan menyampaikan berbagai informasi. Nah, ada beberapa kegiatan berbicara yang masuk beberapa kategori. Yang pertama itu ada berbicara di muka umum. Nah, jenis pembicaraan ini meliputi hal-hal yaitu berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan atau bersifat informatif. Nah, yang kedua, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Nah, yang ketiga ada berbicara dalam situasi yang bersifat menginginkan dengan tenang dan hati-hati. Nah, yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, diskusi ini pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Nah, berbicara dalam kelompok mencakup beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada kelompok resmi atau kelompok formal. Nah, yang termasuk kelompok resmi atau formal ini ada konferensi, diskusi panel, dan simposium. Nah, yang kedua ini ada kelompok tidak resmi atau informal. Nah, dalam diskusi, kelompok yang tidak resmi ini termasuk yaitu kelompok studi, kelompok pembentukan kebijaksanaan, komite, prosedur parlementer, dan debat. Selanjutnya macam-macam tujuan berbicara di depan umum. Yang pertama untuk melaporkan, untuk kekeluargaan, untuk meyakinkan, dan yang terakhir untuk merundingkan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembicaraan. Pertama ini faktor internal. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pembicara. Nah, contohnya itu seperti intonasi, struktur bahasa, dan gaya bahasa pembicara. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar pembicara. Contohnya itu seperti bunyi atau suara, media, kondisi ruangan, dan pengetahuan pendengar. Dari selanjutnya ada langkah-langkah dalam berbicara dan keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasan kepada orang lain secara lisan. Nah, langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembicara yang baik yaitu memilih topik, minat pembicaraan, kemampuan berbicara, minat pendengar, kemampuan mendengar, waktu yang disediakan, memahami dan menguji topik, memahami pendengar, situasi, latar belakang pendengar, tingkat kemampuan, sarana, dan menyusun kerangka pembicaraan, pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, yang pertama tema. Tema pembicaraan adalah pokok atau subjek pembicaraan. Nah, tema pembicaraan merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara. Pemilihan tema yang tepat adalah didasarkan kepada pertama, analisis diri Anda untuk mengidentifikasi bahwa topik itu menarik minat dan perhatian Anda dan secara khusus berada dalam penguasaan pengetahuan Anda. Yang kedua, analisis pendengar untuk mengidentifikasi hal-hal mengenai keinginan, kebutuhan, dan pengetahuan mereka yang berdampak pada pemilihan topik. Yang ketiga, identifikasi kejadian terhadap pembicaraan, termasuk setiap permintaan khusus dari penyelenggara atau adanya peristiwa alam yang menyebabkan timbulnya pembicaraan. Nah, yang terakhir, pilih area subjek pembicaraan umum dan kemudian dipersempit pada subjek yang khusus sampai akhirnya pada subjek yang tersempit. Selanjutnya ada materi. Nah, langkah kedua dalam berbicara adalah mengumpulkan bahan atau materi yang akan dibicarakan. Nah, yang ketiga ada draft. Draft ini diartikan sebagai rancangan atau konsep. Nah, draft juga sering disebut sebagai kerangka pembicaraan. Nah, materi selanjutnya ada keterampilan membaca. Membaca menurut KBBI adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, yang dibaca secara lisan maupun dalam hati. Menurut Tarigan, ia mengemukakan bahwa membaca adalah sebuah proses yang digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulisan. Nah, tujuan membaca yaitu membaca untuk memperoleh ide-ide utama dalam bacaan, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi, berbaca bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita dan hubungan antar bagian-bagian cerita, yang terakhir membaca untuk menilai. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan guru nih dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan membaca siswa. Yang pertama, mendorong siswa untuk memperkaya kosakata. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami makna. Yang ketiga, memastikan dan menjamin pemahaman dari siswa.
Nah, yang terakhir, diharapkan membantu siswa dalam meningkatkan kecepatan membacanya. Nah, materi selanjutnya ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras di depan umum, yang menjadi alat dalam beraktivitas baik bagi guru, peserta didik, pembaca bersama-sama orang lain, atau pendengar dalam memahami informasi, pikiran, dan pesan dari pengarang. Selanjutnya ada membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati ini atau juga membaca senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, tetapi memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas suatu teks dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk memahami isi dalam suatu bacaan. Nah, selanjutnya ada membaca intensif. Nah, membaca intensif ini adalah membaca dengan saksama, telaah dan terperinci dari suatu bahan bacaan sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu membaca teliti, pemahaman kritis, ide, bahasa, dan sastra. Nah, yang pertama ini ada membaca teliti. Nah, membaca teliti ini merupakan suatu cara dan sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari suatu bahan bacaan. Nah, membaca teliti ini menekankan aspek secara detail untuk menemukan informasi. Nah, selanjutnya membaca pemahaman. Nah, menurut Kusman, kemampuan membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama dan teliti oleh pembaca untuk mengasah kemampuan membaca secara kritis dengan tujuan memahami bacaan secara rinci. Nah, selanjutnya ada membaca kritis. Nah, membaca kritis ini merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik tulisan. Selanjutnya ada membaca ide. Nah, membaca ide ini menurut Tarigan adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Nah, selanjutnya ada membaca bahasa asing. Nah, membaca bahasa asing ini adalah membaca dengan memperbanyak pembendaharaan kata yang dipelajari untuk memahami kata-kata asing dalam bacaan. Selanjutnya ada baca sastra. Ini adalah membaca yang membutuhkan kemampuan pembaca untuk memahami bahasa dan sastra, untuk memiliki rasa intuisi dalam karya sastra. Materi selanjutnya ada menulis. Nah, menulis ini menurut KBBI adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan yang lainnya dengan tulisan. Menulis dengan tulisan. Fungsi utama menulis ini adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Nah, tujuan menulis ini secara umum itu adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Nah, ada banyak nih ragam tulisan. Yang pertama itu ada deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi. Nah, materi yang terakhir ini ada tulisan bernada akrab, penerangan, penjelasan, mendebat, dan mengkritik. Nah, yang pertama tulisan bernada akrab. Pribadi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi sang penulis. Tulisan pribadi ini sebaiknya hidup, bersemangat, lincah, cemerlang, menarik, memikat, memukau, dan menyegarkan. Nah, selanjutnya ada tulisan bernada penjelasan. Nah, tulisan yang bernada penjelasan biasanya disebut tulisan penyingkapan atau expository writing. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa hampir semua yang kita tulis dapat diklasifikasikan sebagai tulisan informatif. Tulisan yang bernada memberi penerangan. Selanjutnya ada tulisan bernada mendebat. Nah, bila seseorang mempergunakan nada mendebat, hasilnya adalah tulisan yang bersifat meyakinkan atau tulisan persuasif. Nah, tulisan persuasif ini adalah tulisan yang dapat menarik minat dan yang dapat meyakinkan mereka bahwa pengalaman pembaca merupakan suatu hal yang amat penting. Nah, selanjutnya ada tulisan bernada mengkritik. Nah, kritik dapat kita artikan bahwa kritik dapat dikatakan sebagai analisis mendalam terhadap sebuah karya menggunakan kajian untuk menilai penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.